Bab 380. Gila. Irene An menoleh dan melirik Kelvin Mo yang dikelilingi energi iblis, lalu menarik pandangannya dan mendarat di prasasti batu lagi. Bravo yang ada di sisi, sudut mulutnya melengkung, memandang pendekar hitam klan manusia di samping, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat ini, tempat itu tiba-tiba berubah. Saat Kelvin Mo mengucapkan kalimat itu, dua bayangan muncul secara aneh di sisi kiri dan kanan Kelvin Mo. Kemudian, dua bilah tajam dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul di leher Kelvin Mo, secepat kilat dan di luar dugaan pendekar hitam di tempat. Bukan orang lain yang bertindak, melainkan Leno Zhang dan Suryadi Ye. Ketika warrior yang berada di lantai 5, sudah meminta mereka memperhatikan orang-orang dari 3 klan iblis, alam baka dan siluman. Tentu saja, itu adalah ide mereka untuk bertindak, karena warrior yang tidak ada di sana saat ini, dan mereka tidak dapat meminta petunjuk warrior yang. Alasan mereka bertindak karena tidak berdaya, karena mereka tidak menyangka Kelvin Mo akan naik tingkat secepat ini. Jika tidak bertindak sekarang, tidak akan ada kesempatan sama sekali nanti. Oleh karena itu, mereka berdua tidak ragu-ragu untuk waktu yang lama, menyerang secara langsung dengan sekuat tenaga. Semua orang klan iblis kaget, tetapi Kelvin Mo sendiri malah menyeringai, juga tidak terlihat bagaimana dia bergerak, ketika dua belati hendak menyentuh lehernya. Arahnya tiba-tiba berubah dan kemudian dua belati itu melesat ke arah dua bayang hitam. Air muka Leno Zhang dan Suryadi Ye berubah, dan ketika mereka bergerak dan hampir menghilang, pada saat ini, Kelvin Mo tersenyum menghina dan berkata, "Mau lari?" Udara di kejauhan tiba-tiba berputar, Leno Zhang dan Suryadi Ye yang baru saja menghilang, udara yang terdistorsi di tempat mereka mengungkapkan posisi mereka. Bum-bum. Kelvin Mo muncul di depan keduanya dalam sekejap, sepasang tinjunya mengenai perut mereka secara langsung, dan mereka berdua terbang terbalik dalam sekejap. Namun, ketika keduanya hendak menabrak dinding batu, sosok mereka menghilang dengan aneh, kembali bersembunyi. Kelvin Mo mengerutkan kening. Pendekar hitam klan manusia yang ada di tempat merasa ngeri, apakah ini kekuatan alam spiritual? Dalam kegelapan, Leno Zhang dan Suryadi Ye juga terkejut saat ini, karena mereka menemukan bahwa Kelvin Mo yang naik ke alam spiritual tidak dapat lagi dibunuh oleh mereka. Terhadap Kelvin Mo, mereka hanya memiliki satu keunggulan, yaitu keterampilan tubuh mereka. Tetapi sekarang, keunggulan ini telah menghilang di hadapan alam spiritual. Melihat dengan dingin ke tempat menghilangnya Leno Zhang dan Suryadi Ye, Kelvin Mo mendengus dingin, lalu menoleh ke arah pendekar hitam klan manusia di samping kemudian perlahan berjalan menuju kumpulan pendekar hitam klan manusia. Semuanya bertarung sampai mati. Tuan Muda Silan berkata dengan sungguh-sungguh. Kecuali warrior yang, tidak ada seorang pun di pendekar hitam klan manusia di sini yang merupakan lawan Kelvin Mo, dan saat ini Kelvin Mo bahkan telah naik ke alam spiritual, bahkan jika dia dan Willy Su bergabung, diperkirakan tetap tidak bisa menahan pihak lain. Meskipun dia dapat menantangnya dengan melewati level, itu juga tergantung pada orangnya. Kelvin Mo di depannya adalah monster yang dapat menantang melewati level, orang lain ingin menantangnya. Tidak diragukan lagi itu sangat tidak realistis. Mendengar itu, pendekar hitam klan manusia berdiri, dan segera mempersembahkan senjata hitam mereka sendiri. Energi hitam melonjak ke dalam tubuh, satu demi satu gelombang energi hitam mengalir keluar dari pendekar hitam klan manusia. Tidak tahu diri. Kelvin Mo mendengus dingin, dan berkata dengan tegas, "Bunuh, jangan lepaskan satu pun." Setelah kata-kata itu selesai,
pendekar hitam klan iblis tak terhitung jumlahnya di tempat bergerak dan bergegas menuju pendekar hitam klan manusia. Sol dan klan siluman juga ikut di belakang. Kelvin Mo bergerak menuju Tuan Muda Silan dan Willy Su. Kecepatannya sangat cepat. Sebelum kedua orang itu sadar, Kelvin Mo sudah tiba di depan mereka, dan segera, tombak Dewa Alam Baka membawa cahaya tombak yang terang dan menebas keluar. Kedua orang itu kaget dan menahan dengan panik. Bum bum. Di bawah kekuatan besar tombak Dewa Alam Baka, mereka berdua tersapu dan terbang 30 kaki jauhnya. Memukul mundur dua orang dalam satu pukulan. Raut para pendekar hitam klan manusia di tempat berubah. Setelah Kelvin Mo naik ke alam spiritual, kekuatannya menjadi begitu kuat. Warrior yang tidak ada, siapa yang bisa menahan pukulannya? Namun, jika warrior yang tidak naik ke alam spiritual, dapatkah dia melawannya? Pada saat ini, Leno Zhang dan Suryadi Ye kembali muncul dengan aneh di depan dan belakang Kelvin Mo. Keduanya sangat tepat waktu, di saat Kelvin Mo baru saja memukul mundur Tuan Muda Silan dan Willy Su. Itu adalah ketika saraf Kelvin Mo yang paling santai. Saat itu mereka berdua mencoba membunuh lagi. Seperti harapan mereka, dua belati memotong leher Kelvin Mo. Namun, wajah mereka berubah drastis, karena belati mereka tampaknya memotong besi yang sangat keras, tidak bisa menusuk lebih dalam. Sudut mulut Kelvin Mo dipenuhi dengan sarkasme, dan tombak Dewa Alam Baka di tangannya mengayun. Leno Zhang serta Suryadi Ye terkejut, belati di tangan buru-buru menahan, tetapi masih terpental hingga terbang. Kali ini mereka berdua terluka parah, karena pada saat kedua tangan memblokir tombak Dewa Alam Baka Kelvin Mo, langsung dihantam oleh tombak Dewa Alam Baka hingga muncul celah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak tahu diri, Kelvin Mo mendengus dingin, kaki kanannya menghentak, badannya melesat, dan langsung tiba di hadapan Leno Zhang dan Suryadi Ye yang terpental. Dengan gerakan pergelangan tangannya, tombak Dewa Alam Baka menyapu dengan membawa cahaya dingin. Bola mata Leno Zhang dan Suryadi Ye menyusut dengan hebat, karena mereka berada di tengah udara saat ini, ditambah dengan organ dalam rusak parah. Bagaimana mungkin ada ruang untuk menghentikan pukulan mengejutkan Kelvin Mo? Pada saat kritis ini, sebuah kapak raksasa besar menembus udara, dan langsung menghantam tombak Dewa Alam Baka. Dengan suara keras, tombak Dewa Alam Baka bergetar hebat. Tombak itu segera tertahan. Leno Zhang dan Suryadi Ye sangat gembira. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Keduanya bergerak dan dengan cepat mundur beberapa meter, dan kemudian menghilang dengan aneh. Kelvin Mo berbalik dan menatap Tuan Muda Silan. Ada kilatan niat membunuh dingin di matanya. Tanpa omong kosong lagi, dia memegang tombak Dewa Alam Baka dan melemparkannya ke Tuan Muda Silan. Tombak Dewa Alam Baka membawa cahaya dingin. Dalam sekejap, wajah Tuan Muda Silan berubah. Sosoknya bergerak, ingin menghindari tombak ini, tetapi masih agak terlambat. Tombak Dewa Alam Baka menancap tepat di bahu kirinya, lalu membawa Tuan Muda Silan dan menancapkannya di dinding batu. Hati Willy Su tiba-tiba tenggelam. Kekuatan Kelvin Mo di hadapannya ini terlalu menakutkan. Setelah naik ke alam spiritual, tak satu pun dari mereka berempat pendekar hitam alam pemenang puncak yang merupakan lawannya. Melihat ke samping, wajah Willy Su juga menjadi suram, karena hanya dalam waktu singkat, sudah lebih dari 30 pendekar hitam klan manusia yang mati. Ada pilihan di hadapannya, melarikan diri atau melawan. Jika melawan, sama sekali tidak ada peluang untuk menang, karena Kelvin Mo telah mencapai alam spiritual. Pada saat ini, Kelvin Mo tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Jika kabur, masih ada kesempatan hidup, tapi
Manusia yang bermartabat, seorang kultivator pedang yang bermartabat, seorang murid sejati dari partai tingkat 8 yang bermartabat. Bagaimana Willy Su bisa menjadi orang yang meninggalkan sahabat dan melarikan diri? Haha. Willy Su tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat tertawa, Willy Su menatap Kelvin Mo, matanya terlihat mengerikan. Tanpa omong kosong, perut Willy Su tiba-tiba membengkak, dan pedang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Sebuah aura yang tidak lebih lemah dari pendekar hitam alam spiritual bergejolak dengan gila dari tubuhnya, seperti gelombang laut, terus-menerus tanpa henti. Melihat adegan ini, pendekar hitam klan manusia sangat senang. Apakah Willy Su akan naik ke alam spiritual? Dan air muka Kelvin Mo serta Tuan Muda Silan di samping berubah drastis, karena Willy Su sama sekali bukan akan naik ke alam spiritual, tetapi akan meledakkan diri. Mundur. Kelvin Mo terlihat serius, dan dia memerintahkan semua pendekar hitam klan iblis, seorang pendekar hitam dari alam pemenang puncak yang juga seorang kultivator pedang akan meledakkan dirinya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika semua orang di klan iblis bisa menahannya, tetap saja akan terluka. Dia secara alami ingin menghentikannya, tetapi sayangnya, sudah terlambat, karena Willy Su telah mengumpulkan energi hitam di tubuhnya sampai batas tertentu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menambah jarak dari Willy Su, dan kemudian membantu pendekar hitam klan iblis untuk menahan konsekuensi mengerikan dari peledakan diri Willy Su. Tuan Muda Silan membuka bibirnya, mencoba menghentikan Willy Su, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakannya, itu tidak berguna. Jika bukan karena terpaksa dan tidak ada jalan lagi, Willy Su tidak akan memilih untuk meledakkan diri. Meledakkan diri, kehilangan jiwa dan rohnya, siapa yang mau melakukannya? Tetapi pada saat ini, jika Willy Su tidak meledakkan dirinya sendiri, maka mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali, dan mereka semua akan dibantai oleh Kelvin Mo. Meledakkan dirinya, mungkin masih bisa menarik pihak lain untuk mati bersama. Bersambung.